Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul dalam acara diskusi dalam bacaan tugas kuliah yaitu mata kuliah praktek qiraat pertemuan yang 8. Yang kami hormati Bapak dosen Kamalul Iman Billah MSI selaku Bapak dosen pengampu untuk MK praktek qiraat ini. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan materi yang ke-8 yaitu tentang mad dan bagian-bagiannya, serta kami nanti akan menyebutkan beberapa contoh daripada bacaan mad tersebut. Sebelum itu, kami sendiri dari kelompok 3, saya Muhammad Fauzi, ada Bapak Rohim Sofyan, dan ada juga Ibu Dewi Atika. Di sini kami akan berdiskusi tentang mad. Mad sendiri menurut bahasa artinya adalah memanjang, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara dengan huruf-huruf mad yang ketika bertemu hamzah atau sukun. Kebalikan dari mad adalah qasar. Adapun pengertian qasar menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, qasar berarti menetapkan huruf dengan tidak menambah suara. Mad dibagi menjadi 2, yaitu mad asli. Pertama yaitu mad asli, yaitu mad yang tidak disebabkan adanya hamzah atau sukun kecuali karena huruf mad itu sendiri. Mad asli ini juga biasa disebut dengan mad tabi'i. Di sini kami akan coba menyebutkan contoh-contoh dari mad tabi'i. Monggo Bapak Ibu barangkali bisa, atau mari kita diskusikan tentang apa saja dalam Al-Quran, surat apa, ayat berapa yang mencontohkan daripada bacaan mad tabi'i atau mad asli. Monggo Bapak Rohim dan Bapak Sofyan. Bapak Rohim dan Ibu Dewi Atika. Buat 3 contoh Pak nggih. Nggih, masing-masing mad itu nanti dikasih 3 contoh. Yang pertama Mad asli ya Pak. Mad asli. Mad asli. Terdapat pada surat ayat 3. Bacaannya wala Mungkin terus yang kedua Pak Yang pertama terdapat dalam surat Al-Ma'un ayat 3, yaitu pada kalimat wala, di mana setelah harokat fathah ada alif, begitu tuh Bu? Ya, betul. Dan panjang bacaannya kira-kira 2 harokat. 2 apa? 2 harokat. Selanjutnya Rohim yang kedua.
di surat masih di ayat yang sama, Pak. Masih di surat yang sama dan ayat yang sama juga. Nggih. Nggih. Dalam kalimat apa, Pak? Pada bacaan. Atau amil miskin. Pada Ya, bacaan kata terakhir al miskin. al-miskin. Di mana ada harokat kasroh atau ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, maka dihukum juga mad tabi'i atau mad asli. Nggih. Satu lagi selanjutnya dalam surat apa dan ayat berapa? Surat An-Nas ayat 1. A'udzu, bacaannya a'udzu, sebelum wawu itu harokat domah. Oke. Wawu sukun. Wawu sukun sebelumnya berharokat domah. Maka itu juga disebut bacaan mad tabi'i atau contoh dari bacaan mad tabi'i. Dan panjangnya adalah kira-kira 2 harokat. Oke, selanjutnya yaitu tadi kan mad dibagi 2. Yang pertama mad asli dan yang kedua yaitu mad far'i. Atau yaitu mad yang disebabkan adanya hamzah atau sukun atau keduanya. Mad far'i dibagi menjadi 2 bagian. 2 bagian. Iya, Pak. Far'i serupa asli dan far'i tidak serupa asli. Oke. Mad yang far'i serupa asli yaitu meliputi 1 mad badal. Mad badal yaitu apabila berkumpulnya huruf mad dan hamzah di dalam satu kata di mana hamzah berada sebelum huruf mad. Itu yang disebut dengan mad badal. Monggo Ibu Dewi dan Bapak Rohim barangkali bisa menyebutkan contohnya. Ad-Duha, Pak, ayat 4. Bacaannya minal ula. Minal ula. Ya. Pada bacaan. Kalau boleh tahu yang mananya Ibu? Yang terdapat mad badal. Minal ula. Yaitu bila Iya, Nggih. Selanjutnya Rohim. Selanjutnya An-Naba ayat 27. Selanjutnya Al-Imran ayat 173. Bacanya berbunyi jama'u. Terus yang ketiga contohnya dalam surat An-Naba, Pak, ayat 27, bacaannya kanu. Nggih. Terus yang kedua yaitu Selanjutnya berarti ya, Pak. Selanjutnya yaitu mad tamkin. Mad tamkin. Masih bagian daripada mad far'i yang serupa dengan mad asli. Yang kedua yaitu mad tamkin, yaitu jika terdapat 2 ya, di mana salah satunya sukun dan sebelumnya dikasrohkan dan bertasjid. Contohnya terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 7, bacaannya, Pak, minan nabiyyin. dan nabiyyin.
Karena di situ ada ya tadi yang disebutkan ya dalam pengertian mad tafkhim, Ya. di mana terdapat Yang dua ya, Eh, di mana salah satunya oh, sukun dan sebelumnya dikasrohkan minan nabiyyin. Terus selanjutnya Parofin. dalam surat Al-Mutaffifin ayat 18 yang bunyinya Illiyin. 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 selanjutnya Selanjutnya pada Nisa, Pak. Nisa. Anissa ayat Ayat berapa? berapa? Ya ayatnya saya nggak dituliskan. Khullitum. Oh iya, Selanjutnya yaitu madsiha qosiroh, Nafsilah qasiroh. silah kosiroh. yaitu jika terdapat hak domir mufrad goib yang dhammah atau kasroh bila jatuh antara dua huruf yang berharokat di mana huruf keduanya itu bukan hamzah, koto, dan tidak berhenti atau wakof padanya. Monggo disebutkan contohnya. Pada surat An-Naba ayat 15. Bacaannya linuh rijabihi habbau wa nabata. Oke. Monggo Parohim. Selanjutnya di ayat surat An-Naziat ayat 40. Bacanya Rabbihi wan nahar. Rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Selanjutnya pada surat Abasa ayat 6, Pak. Bacaannya fa'antalahu tasodda. Sodda. Itu ketiga contoh dari mad silah. Siroh. Yang selanjutnya yaitu mad iwad. Mad iwad yaitu wakof dan tanwin yang dibaca nasroh atau fathah pada akhir kata. Mad iwad yaitu wakof dan tanwin yang dibaca nasroh atau fathah pada akhir kata. Monggo Ibu Atika contohnya. Contohnya pada surat Al-Adiyat ayat 1, Pak. Bacaannya wal-adiyati dhubha. Wal-adiyati dhubha. Itu yang pertama. Terus selanjutnya di ayat di surat yang sama ayat 2 ya. Ayat keduanya Al-Adiyat juga. Walmuriyati qadha nggih. Walmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Terus yang ketiga. Yang ketiga terdapat Ayat. dalam surat sama, Pak, Al-Adiyat ayat 3. Falmughirati subha. Falmughirati subha. Itu ketiga contoh dari bacaan mad iwad. Terus selanjutnya yaitu ada farangi tidak serupa. Kalau tadi kan farangi yang serupa ya. Kalau sekarang farangi tidak serupa. Iya. Farangi tidak asli itu ada berapa berarti, Pak? Farangi yang tidak serupa asli itu ada yang tidak serupa. 1, 2, 3. Ada 8 ya. Oh, ada berapa, Pak? 8. 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga, Pak. Iya dah. 1, 2, 3, 4. Langsung ini langsung di pembahasannya, Pak.
1, 2, 3, 4. Oh, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, hipotika ada 6 tuh. Mad far'i yang tidak serupa dengan mad asli. 1, 2, 3, 8 sih, Kak. 8. Yang mad emang itu kan 8 bukan? 1, 2, 3. Wajib mutas. Lazim kilmi mustaqbal, lazim kilmi mukhafaf. Ada berapa sih? Ini saya membaca di resume sih. Langsung masuk ke mad wajib mutasil aja, Pak. Oke, siap. Mad wajib mutasil yaitu apabila setelah huruf madnya terdapat hamzah di dalam satu kata. Apabila setelah huruf madnya terdapat hamzah di dalam satu kata. Jadi apabila setelah huruf mad terdapat hamzah di dalam satu kata. Contoh dalam surah At-Taubah ayat 37 bacaannya lahum a'malahum. A'malahum tepat. lahum su'u a'malihim. Oh, A'malihim. a'malihim. Oke. Jadi lebih tepatnya di kalimat su'u. Jadi ketika setelah mad wajib ya Waw sukun itu ada hamzah ya, Pak ya? ada hamzah, setelah mad ada hamzah dalam kalimat iya. su'u. Lahum su'u a'malihim. Terus yang kedua, contoh kedua yang surat Quraisy ayat 2. Rikhlatas kita Rikhlatas syita'i. kita Karena setelah bacaan mad yaitu dapat hamzah juga. Hamzah ya, Pak. Lanjutnya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 bacaannya hunafa. Karena setelah mad itu ada hamzah. Dan panjang bacanya dikira-kirakan itu 4 sampai 5 harokat. Mad wajib mutasil ini panjang bacanya dikira-kirakan 4 sampai 5 harokat. Terus yang kedua yaitu mad itu Pak tadi yang mad tidak serupa bagi 1, 2. Terus nanti yang poin ketiga mad lazim itu ada anaknya lagi 7. Iya seperti itu. Ini mau lanjut. Wajib mutasil yang apa, Pak? Yang apa? Lazim ya. Gimana, Bu? Yang apa? Ada lagi yang mana, Pak? Ini lanjut ini aja dulu. Lazim. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu lazim kimi mustaqol. Lazim kilmi. Lazim kilmi musaqol. Lazim kilmi musaqol yaitu jika setelah huruf madnya terdapat sukun asli dalam satu kata
dan adanya sesuatu yang menyebabkan idghamnya atau ditasjidnya huruf sukun tersebut. Jika huruf madnya terdapat sukun asli dalam satu kata dan adanya sesuatu yang menyebabkan idghamnya atau ditasjidnya huruf sukun tersebut. Contohnya dalam surat Ar-Rahman ayat 39 bacaannya Pak walajan. Berarti itu nunnya digunakan tak Pak? Digunakan ditasjidkan atau diidghamkan. Dan gitu maksudnya. Menyebabkan idghamnya atau tasydidnya hukum huruf sukun tersebut. Jadi ditasydidkan. Walajan. Seperti itu. Terus yang kedua di surat An-Nazi'at ayat 34 yang bacanya Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Yang kedua yaitu An-Nazi'at ayat 34. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Berarti pada kalimat tammatul ya. Tammatul kubra. Karena setelah mad ada mim bertasjid. Yang ketiga dalam surat apa Ibu Tika? Al-Fajr ayat 18. Tapi itu bacaannya gimana itu Pak? Yang contoh ketiga. Wala tahadduna. Wala tahadduna. Dibelumkan yang mana tuh Pak? Dalam yang dibegomkannya yang mana? Yang apa itu nunnya bertasjid setelah waw apa? Yang bertasjid itu ininya do-nya. Wala tahadduna. Jadi bukan harus tidak harus guna. Yang penting setelah ya Pak. Dalam bukan guna tapi idgham. Idghamnya atau ditasjidnya huruf sukun. Iya. Wala tahadduna. Yang di Al-Fatihah juga bisa. Al-Fatihah juga bisa. Waladhdallin. Iya. Lanjut ya, Pak. Bisa juga kullu dabbatin. Al-tuhajjunana. Itu juga bisa. Kullu dabbatin. Lanjut Pak yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu lazim filmi mukhaffaf. Lazim filmi mukhaffaf yaitu jika setelah huruf madnya terdapat sukun asli dan tidak diidghamkan juga tidak bertasjid. Yang contohnya yaitu hanya terdapat di surat Yunus yaitu ayat 51 dan ayat 91. Monggo. Yang di 51 contoh bacaannya Pak. Bacaannya maksudnya al-ana. Dibacanya gimana Pak? Al-ana. Seperti itu. Berarti ini al-ananya ya Pak ya? Karena dalam Al-Quran itu hanya terdapat di dalam surat Yunus yaitu ayat 51 dan 91 yaitu pada di dalam Al-Quran hanya terdapat dua berarti Pak ya? Hanya dua. Kalimatnya sama berarti al-ananya ada ya? Iya. Bacaannya sama al-ana wa qad kuntum al-ana wa qad masoita. Selanjutnya mungkin itu Pak langsung ke inti dan poinnya saja Pak, karena tinggal 10 menit.
Waktunya. Oh, siap. Iya. Mad lazim musokal. Harfi Musakal. Contohnya yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 1, contohnya alif lam mim shod. dua. Yang kedua dalam surat Asy-Syu'ara ayat 1 sin mim. Nanti Pak. Sin mim. Karena ada tasjid. Selanjutnya, Dr. Rohim. Surat Ar-Ra'd ayat 1. Alif lam mim ra. Oke. Yang selanjutnya itu mad lazim harfi mukhaffaf. Contoh yang pertama yaitu dalam surat Yasin ayat 1 yaitu Bacaannya Yasin. yang kedua Terdapat dalam surat Toha ayat 1 Toha. selanjutnya Juga surat An-Naml ayat 1. selanjutnya yaitu ada mad arid li sukun. Contoh yang pertama terkandung dalam surat Al-Fil ayat 1. Bacaannya bi ashabil fil. Ashabil fil. Yang selanjutnya Rohim. Surat yang sama ayat ketiga. Ababil. Terus selanjutnya Contohnya terdapat dalam surat An-Nas ayat 1 An-Nas. Qul a'udzu Nas. yang selanjutnya itu ada madlin. Contoh yang pertama yaitu dalam surat Al-Quraisy ayat 1. Li'ilafi Quraisy. Yang kedua yang ketiga dalam terus yang selanjutnya yaitu ada mad farqi. Contoh yang pertama yaitu dalam surat An-Naml ayat 59. Yang bacaannya Allah. Allah. Terus yang kedua Al-An'am ayat 144. Bacaannya Qul a'dzak. Selanjutnya dalam surat Yunus ayat 59. Bacaannya Allah. Udah cukup atau ada yang perlu ditambahkan lagi? Ampun, Pak. Ampun. Coba 3. Iya, udah sih cukup, Pak. Alhamdulillah. Sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan untuk kita khususnya dan untuk teman-teman kita pada umumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.